Halo guys, kembali lagi di My Dream, My Adventure! Halo guys. Halo! Jadi hari ini kita mau observasi pertumbuhan melon di Millennium Farm. Dadah! Ya, jadi namanya beda-beda, ada yang gareng, ada yang pade, ada macam-macam. Kalau di sini kenalnya Ari sama Rofik. Yang masih bertahan selama setahun lebih ya, itu ada Honey Globe, ada Blues, Lavender kemarin beberapa waktu kita kurangin dulu karena customer udah mulai nyusut. Aspek pertama menentukan lokasi ini karena faktor akses. Jalan Kaliurang ini aksesnya cukup ramai, terutama untuk wisata ke atas. Jadi faktor geografisnya ditentukan dari situ dulu. Kenapa di titik ini bukan misalnya daerah Kalasan, Bantul atau semacamnya? Karena aku mikirnya kita fokusnya Jogja itu adalah kota yang cukup tinggi untuk wisatanya. Masuk ke mekanisme hidroponik. Kalau greenhouse ini hanya sekedar salah satu faktor untuk mengontrol variabel eksternal yang bisa memicu gagalnya panen. Jadi misalnya dengan mengontrol suhu, kemudian membuat adanya jaring itu dengan insect net agar tidak banyak binatang yang masuk. Yang paling umum di kita di Indonesia ya terutama, itu paling umum adalah sistem NFT, kemudian ada drip irigasi, ada juga rakit apung tapi belum banyak karena masih menyisakan problem. Kemudian sistem DFT itu nggak banyak yang pakai kecuali sayuran biasanya. Paling banyak memang NFT, nutrien film teknik ya, jadi air dialirkan setipis tisu, jadi nggak ada yang menggenang. Ini bawahnya Hamidun. Mana yang Hamidun? Nih, this one. So Hamidun. Ketika kita sudah menentukan benih, prosesnya adalah kita lakukan pemeraman. Jadi gini, benihnya kita udah tentukan ya, kemudian jumlah populasinya kita udah tentukan, pengen berapa populasi yang pengen kita tanam. Setelah itu kita lakukan pertama kali adalah diperam. Benih yang kita ambil, yang kita beli, biasanya kan F1. F1 ini kita peram, sebelum diperam kita rendam dulu. Jadi prosesnya pertama di perendaman, ya. Ketika kita udah mempunyai benihnya, kita lakukan perendaman kurang lebih 1 jam menggunakan air hangat kuku.
Kita rendam selama 1 jam, maksimal 3 jam. Setelah itu kita tiriskan. Setelah ditiriskan, kita peram. Di peram itu diangkat, ditaruh di atas tisu atau di atas kardus. Biasanya kita taruh di atas kardus yang sudah dispray, dibasahin, tapi nggak sampai benar-benar basah banget. Kita basahin, kemudian benihnya kita taruh di atas itu, kita tutup menggunakan tisu. Tisu kita spray sampai lembab ya. Nah, setelah lembab kita tutup atau kita taruh di satu media yang gelap, yang kedap udara selama 36 jam. Itu untuk prosesnya kenapa ditutup itu kenapa ya Pak? Karena butuh suhu yang stabil. Kalau misalnya kita buka, otomatis suhu ini tidak stabil karena cuaca pagi, siang, sore, malam ini kan suhunya berubah-ubah. Sedangkan ketika kita masukkan ke dalam tin wall misalnya, kemudian tidak terkena sinar matahari, suhunya jauh lebih stabil. Gitu. Nah, ketika suhunya stabil, daya kecambahnya lebih tinggi ketika suhunya stabil. Kalau misalnya suhunya naik turun, daya kecambahnya juga akan berubah. Gitu. Nah, ketika sudah 36 jam, biasanya berkecambah. Berkecambah mungkin panjangnya bisa kisaran 1 cm. Ketika sudah 1 cm, kita masukkan ke media tanam, rock wool. Nah, rock wool-nya kita basahin. Dari rock wool ini kita tunggu 2-3 hari. Ketika daun sudah mekar, apa namanya sih, cangkangnya ya, daun pertama. Ya, daun pertama itu sudah pecah. Kemudian muncul daun primernya pertama kali, kita masukkan ke media. Misalnya paralon atau polybag, kalau misalnya kita menggunakan polybag seperti itu. Itu kita tunggu sampai 10 hari masuk ke 1 HST gitu. Nah, dari situ mulai perawatan ini kita buang daun 1-7 kita buang, rantingnya kita buang 1-7, kemudian ranting di daun ke-8 dan seterusnya kita pelihara. Kenapa? Karena di ranting ke-8 ini biasanya sudah mulai membawa calon buah. Calon buah itu muncul ada di tunas air ya, istilahnya tunas air ya. Calon buah itu buah betina, itu ada di tunas air, sedangkan bunga jantan itu ada di ketiak daun. Gitu. Bunga betina seperti apa? Ya, yang belakangnya ada gendutnya. Apa istilahnya itu? Ya memang calon buahnya. Apa? Ovarium. Nah, istilahnya ovarium gitu. Nah, bunga jantan yang tidak ada ovariumnya biasanya ada di ketiak daun bunga jantan. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga bunga betina ada di ketiak daun langsung, karena kita ngalamin juga seperti itu. Tapi memang 95% bahkan lebih itu bunga betina ada di tunas air. Nah, kita pelihara tunas 8, 9 sampai 15 kita pelihara. Kita ketika udah waktunya polinasi, penyerbukan, kita lakukan penyerbukan secara manual. Melon itu kita lakukan penyerbukannya secara manual. Karena tidak ada binatang yang membantu untuk penyerbukannya kalau di dalam greenhouse. Berbeda dengan di hamparan. Kalau hamparan banyak banget binatang yang bisa membantu penyerbukan. Dari angin juga bisa. Tapi ketika di dalam greenhouse kita bantu. Meskipun biasanya ketika buah udah di atas ya, udah di 2 meter ke atas, biasanya dia jadi tanpa harus dibantu. Tapi kalau kita hanya pasrah, maka pertama buah hasil penyerbukan sama enggak itu biasanya berbeda di bobot, berbeda di rasa, biasanya seperti itu. Kalau kita lakukan penyerbukan, secara kualitas kita bisa kontrol gitu. Nah, itu penyerbukan di usia 20 hari. 20 hari kita lakukan penyerbukan, kemudian di usia 25 kita ini apa namanya sih?
25 sampai 30 kita lakukan seleksi buah. Dari 4 sampai 5 buah, ranting 8 sampai 15 itu kita seleksi satu yang paling bagus. Gitu. Kenapa hanya satu? Karena kita fokus di kualitas. Seperti itu. Itu kita pelihara sampai usia 55 sampai 70 hari. Nah, 55 sampai 70 hari ini adalah masa panen. Masa panen. Seperti itu prosesnya. Baik. Kalau tadi kan disebutkan bahwa penyerbukannya secara manual ya, Pak? Ya. Itu kira-kira prosesnya bagaimana ya, Pak? Kalau manual? Prosesnya kita ambil bunga jantannya, kita buang kelopaknya, kita masukkan ke yang betina. Gitu. Jadi ketika sudah waktunya polinasi, ya kita jadi ini kawinan massal. Apa? Jadi kakak dadakan. Gitu. Itu kita lakukan biasanya 5 sampai 6 hari. Dari 5 sampai 6 hari ini biasanya setelah itu kita mulai seleksi buah. Kalau udah ada yang kelihatan jauh lebih besar, kemudian udah layak kita seleksi, kita langsung seleksi. Kita dari 5 kita buang 3 dulu. Kita selesihin, kita ambil 2. Nah, dari 2 ini kita seleksi lagi nanti di final seleksi kita ambil 1. Gitu. Thank you guys. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada kesalahan. Thank you everyone! Thank you all!